Jenius Medis. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab tahun 1305 sampai tahun 1308. Aula itu sunyi, dan pelelangan yang dinantikan semua orang akhirnya dimulai. Dengan senyuman di wajahnya, wanita itu berkata kepada semua orang di tempat itu, "Terima kasih telah meluangkan waktu dari jadwal sibuk Anda untuk berpartisipasi dalam lelang ini. Ini adalah rumah lelang Longtian kami. Saya tidak tahu berapa kali sudah dilelang. Ada banyak wajah-wajah tua di tempat kejadian. Saya tidak akan bicara omong kosong. Sekarang saya umumkan bahwa pelelangan akan resmi dimulai." Wanita itu tidak memegang mikrofon atau menggunakan peralatan amplifier apapun. Dia hanya berteriak pada semua orang yang hadir dengan satu mulut. Anehnya, semua orang di aula besar dapat mendengarnya dengan jelas, dan tidak ada yang tidak dapat mendengarnya dengan jelas. Seolah-olah suara perempuan terdengar di telinga semua orang. Prestasi wanita ini sungguh luar biasa. Mata Jericho Lee sedikit terpaku. Dia secara alami dapat mengatakan bahwa alasan mengapa wanita ini dapat mencapai efek ucapan yang sempurna tanpa menggunakan peralatan penguat apapun adalah karena dia memiliki budidaya seni bela diri yang kuat dan dapat menggunakan ki sebagai bantuan untuk mencapai efek transmisi suara. Jika Anda ingin mencapai langkah ini, setidaknya itu harus merupakan budidaya guru surgawi. Dengan kata lain, wanita cantik ini adalah guru surga. Beberapa seniman bela diri yang hadir menyadari hal ini dan tampak sangat menginspirasi. Rumah lelang Longtian ini, seperti yang diharapkan, tuan rumah adalah penguasa surga. Jericho Lee menoleh ke arah Ye Ziyun dan bertanya dengan suara rendah, "Seberapa banyak yang kamu ketahui tentang rumah lelang Longtian ini?" Ye Ziyun berpikir selama beberapa detik, tidak terlalu banyak. Rumah lelang Longtian ini adalah rumah lelang yang sangat kuat di dunia Wuze, dan latar belakangnya sangat besar. Ada rumor bahwa ada keluarga yang sangat kuat di belakang mereka, dan ada juga rumor bahwa ada klan yang kuat di belakang mereka sebagai pendukung, tetapi tidak ada pernyataan yang akurat. Satu-satunya hal yang pasti adalah bahwa rumah lelang Longtian ini memiliki jejak kaki hampir di seluruh dunia. Selama ada prajurit, mereka dapat dilihat kurang lebih di mana-mana. Selain itu, lelang hari naga tidak dapat dilihat sampai akhir, kecuali ketika lelang dimulai, Anda tidak dapat melihat informasi apapun tentangnya dimanapun atau di media apapun. Hal yang paling menakjubkan adalah bahwa seringkali ada beberapa hal menakjubkan dalam pelelangan yang diadakan oleh lelang Longtian. Misalnya, pengobatan ajaib dan keterampilan seni bela diri adalah hal yang jarang terlihat di luar. Ini sangat umum di sini. Seolah-olah rumah lelang Longtian menjarah sumber daya dari seluruh seni bela diri dunia dan menjualnya sesuka hati. Misalnya, beberapa tahun yang lalu, di tempat ini, rumah lelang Longtian melelang keterampilan tingkat tanah. Pada waktu itu, misalnya, 3 tahun lalu, lelang naga langit pernah menjual sejenis pil bernama pil Zuji, yang sudah lama hilang, dan mereka bisa mengeluarkannya. Anda tidak tahu seberapa kuat latar belakang mereka. Sepatah kata pun, jika rumah lelang Longtian ini tidak menyinggung, jangan menyinggung. Setelah mendengarkan penjelasannya, Jericho Lee pun memiliki pemahaman umum tentang rumah lelang Longtian. Rumah lelang semacam ini, yang dapat terlibat di berbagai bidang dan dapat dilihat di mana-mana, tidak mungkin terjadi tanpa dukungan besar di belakangnya. Oleh karena itu, dapat dibayangkan bahwa pendukung di belakangnya pasti kuat hingga tingkat yang tidak terbayangkan. Itu mungkin kekuatan perwakilan dari klan kuno. Bagaimana dengan wanita di atas panggung? Jericho Lee bertanya lagi dengan suara rendah. Dia. Ye Ziyun berpikir, identitas wanita ini tampaknya tidak kecil. Faktanya, dia adalah juru bicara rumah lelang Longtian. Umumnya, dia bertanggung jawab atas urusan rumah lelang. Dikatakan bahwa dia juga seorang guru. Saya tidak mendengar bahwa dia adalah seorang guru surgawi, kata Jericho Lee dengan nada positif. Ye Ziyun terkejut, tapi dia tidak terkejut. Awalnya, dia pernah mendengar bahwa tuan rumah lelang Longtian adalah seorang pejuang yang kuat, dan hanya penguasa surga yang benar-benar kuat. Di satu sisi, Long Wanyu dan Lou Qingqing terkejut mendengar segala macam rahasia. Seberapa kuat dia? Lou Qingqing merasa luar biasa. Tentu saja, orang yang bisa dikirim oleh rumah lelang Longtian untuk mengelola bagian atas meja bukanlah orang yang lemah. Dulu, ada beberapa orang yang mempertanyakan rumah lelang Longtian dan ingin membuat masalah, tapi guling membunuh mereka secara langsung. Sejak saat itu, tidak ada lagi yang berani menjadi liar di lokasi rumah lelang Longtian. Ye Ziyun dengan sungguh-sungguh menjelaskan.
Lou Qingqing menciutkan lehernya dan menatap wanita menawan di atas panggung. Dia menjadi takut. Wanita ini terlihat cantik, tapi dia adalah bunga mawar dengan tangan yang kokoh. Jika tidak hati-hati, kepalanya bisa berdarah. Saat ini, menurut proses lelang, tuan rumah guling sudah memulai lelang formal. Sekarang kita mulai melelang barang pertama. Sebagai hidangan pembuka, bisa dikatakan lotere. Ini vas antik yang dibawa kembali dari luar negeri. Ini milik dinasti Song. Harga awal 1 juta yuan. Kenaikan harga tidak boleh kurang dari 100.000 sekaligus. Misalnya, vas antik tidak menarik bagi seni bela diri. Namun, seni bela diri bukanlah satu-satunya yang muncul. 1,1 juta. 1,2 juta. 1,3 juta. Ada aliran penawaran yang tiada habisnya, dan tak lama kemudian harganya naik menjadi 3 juta yuan. Faktanya, vas antik dinasti Song ini bernilai lebih dari 10 juta yuan. Jadi suara penawaran tidak menjadi jarang sampai setelah 9 juta. Pada akhirnya, lelang pertama dimenangkan oleh seorang pengusaha gemuk di bidang ekonomi dan perdagangan dengan harga 11 juta yuan. Barang lelang kedua segera diangkat. Guling tersenyum dan memperkenalkannya kepada publik. Barang lelang kedua ini adalah pedang yang dibuat oleh keluarga Gong, keluarga pemurnian senjata yang terkenal. Ini adalah senjata yang unggul. Jangan sampai ketinggalan, para tamu pembelajaran pedang yang terhormat. Sang pelayan membawakan pedang yang terbuat dari besi hitam, yang langsung menarik perhatian banyak orang. Itu pedang yang terbuat dari besi hitam. Bagus. Bagus. Sepertinya itu dibuat oleh keluarga Gong. Kebetulan puncak kecilku tidak memiliki pedang untuk latihan seni bela diri. Gao kecilku kekurangan senjata yang berguna. Jangan merampokku, itu kamu. Jangan merampokku. Begitu pedang besi hitam itu keluar, beberapa prajurit tingkat rendah di tempat kejadian semuanya menunjukkan ekspresi ketertarikan mereka. Keluarga Gong. Jericho Lee sedikit mengernyit. Dia langsung teringat pada Gong Hua ketika dia sedang menjelajahi reruntuhan kuno. Dia ingat bahwa Gong Hua adalah seorang pengrajin pada waktu itu. Tidak mengherankan, keluarga Gong adalah keluarga Gong Hua. Pada saat ini, Long Wanyu berbisik, "Saudara Li, tidakkah kamu menawar?" Bab 1306. Apa yang harus kutembak? Pedang besi misterius ini. Jericho Lee tertawa. Pedang ini kelihatannya sangat bagus, tapi terbuat dari besi hitam biasa. Itu sama dengan pedang besi hitam yang dia gunakan di awal. Itu tidak cukup. Paling-paling, dia hanya dapat menanggung ki sebenarnya dari mereka yang berada di bawah periode Kai Guang. Jika dia berada di atas guru surgawi, dia akan membuat pedangnya retak dan patah seperti gerakan terakhirnya. Untuk tujuan ini, dia mengeluarkan harga yang lebih besar, dengan kualitas yang lebih baik dari emas besi hitam, untuk membuat pedang Dewa Perang. Pedang Zanshen jauh lebih kuat dari pedang Xuanti dalam hal kekuatan, ketajaman, dan kemampuan membawa ki asli. Tentu saja, kekuatan ki sejati yang dapat dibawa oleh pedang Dewa Perang diperkirakan berasal dari penguasa surga hingga penguasa roh. Jika melebihi penguasa roh, itu mungkin tidak cukup. Bagaimanapun, kekuatan besi hitam dan emas murni terbatas. Jericho Lee tidak perlu mengganti senjatanya saat ini, dan pedang besi hitam di depannya tidak dapat membangkitkan minatnya sama sekali. Kecuali ada pedang dengan kekuatan lebih tinggi dari pedang Zanshen, kemungkinan besar dia akan berpartisipasi dalam penawaran. Long Wanyu teringat Jericho Lee sudah memiliki pedang. Aku hampir lupa kalau kakak Lee punya pedang. Apakah lebih kuat dari pedang besi hitam ini? Baiklah, Jericho Lee mengangguk dan tidak berkata apa-apa. 500 juta. 550.000. 600.000. Segera, terjadi peningkatan penawaran di tempat kejadian. Banyak orang yang tertarik dengan pedang besi hitam atau tidak memiliki senjata praktis berpartisipasi dalam penawaran tersebut. Nilai pedang besi misterius itu sendiri tidak terlalu tinggi. Bagi masyarakat yang hadir, tidak ada masalah dengan sumber daya keuangan. Oleh karena itu, jumlah orang yang menawar jauh lebih banyak dibandingkan yang pertama. Segera, harga penawaran pedang Xuanti mencapai 3 juta, yang mendekati batas nilai pedang tersebut. Pada akhirnya, seorang pejuang yang kekuatannya hanya untuk periode pelatihan ki selanjutnya menangkap pedang tersebut. Lelang ketiga segera dilaksanakan, dan suasana menjadi semarak kembali. Keempat, kelima. Satu demi satu, pelelangan itu seperti air mengalir, lewat di depan semua orang. Namun hingga saat ini Jericho Lee belum mengambil tindakan. Hal ini membuat Long Wanyu sedikit gelisah. Saudara Lee, bukankah kamu masih menembak? Jika kamu tidak menembaknya lagi, kamu akan menembak semuanya untuk orang lain.
Jangan khawatir. Jericho Lee terlihat tenang. Dia sudah mengamati barang-barang yang dia kirimkan. Kebanyakan dari mereka adalah barang biasa. Kadang-kadang ada beberapa senjata dan sebagainya. Semuanya adalah barang biasa bermutu rendah. Sekalipun itu adalah pedang besi hitam kedua, itu hanya karena nama keluarga Gong. Itu sendiri tidak terlalu berharga. Tentu saja Jericho Lee tidak menyukai barang biasa ini. Oh, gumam Long Wanyu. Dia telah menawarkan harga untuk beberapa barang yang dia minati, tetapi dia tidak menawarnya karena banyak sekali orang yang menawarnya. Tidak mudah untuk memenangkan mereka. Setelah sekitar 10 menit, saya tidak tahu lelang mana yang memberikan obat mujarab. Jericho Lee yang hendak tertidur tersadar dan akhirnya menawarkan harga 15 juta. Baginya, yang menarik baginya pasti obat ajaibnya. Bagaimanapun, dia bisa menggunakannya, dan itu akan memiliki efek yang lebih besar di masa depan. Jika kita bisa berbuat lebih banyak sekarang, kita bisa berbuat lebih banyak. Namun, efek obat mujarab sangat jelas bagi seni bela diri, sehingga cukup banyak orang yang menawarnya. 20 juta. Bahkan ada pengusaha kaya yang terlibat. Para pengusaha kaya ini jelas bertanya kepada orang-orang di sekitar mereka, dan tidak sedikit dari mereka yang mengundang master seperti Rong Biao untuk membimbing mereka. 50 juta. Ketika Jericho Lee melihat bahwa dia ingin mengambil sesuatu yang tidak memiliki mata panjang, dia menggandakan harga penawaran tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Seluruh aula menjadi sunyi sesaat. Semua orang memandang Jericho Lee dengan kaget dan berpikir, apakah ada yang salah dengan otak orang ini? Apakah dia menawar seperti ini? Langsung dari 20 juta ke 50 juta, orang bodoh uang. Tetapi beberapa orang juga melihat bahwa Jericho Lee pasti mendapatkan obat mujarab tersebut, jika tidak, dia tidak akan pernah menaikkan harga sebanyak itu. Saudara Lee, bolehkah kamu menawar seperti ini? Long Wanyu tertegun untuk waktu yang lama. Saya harus mendapatkan obat ajaib. Jericho Lee berkata dengan ringan. Ye Ziyun berkata sambil tersenyum, tapi ini pertama kalinya kamu menawar seperti ini. Orang yang tidak tahu menganggapmu bodoh dan punya banyak uang. Karena cara menawar Jericho Lee yang aneh, suasana menjadi sangat sunyi, dan tidak ada yang berani menawar. 5.000 kali. 50 juta 2 kali. 53 juta kali adalah kesepakatan yang dirobohkan Guling, yang menentukan kepemilikan ramuan ini. Jericho Lee menghela nafas lega. Sangat bagus dia memiliki obat mujarab. Mengenai menghabiskan lebih banyak uang, itu tidak masalah baginya sama sekali. Lagi pula, dia tidak butuh uang. Selain itu, jika ramuan itu datang kepadanya, dia bisa menghasilkan uang 100 kali lebih banyak. Pada lelang berikutnya, banyak hal yang kacau, termasuk seni bela diri, senjata, dan ramuan. Jericho Lee hanya tertarik pada obat mujarab, tapi dia tidak tertarik pada hal lain. Caranya menawar sangat sederhana dan kasar. Ketika orang lain menelepon 20 juta, dia menelepon 50 juta, dan ketika orang lain menelepon 50 juta, dia menelepon 100 juta. Setelah beberapa kali turun, selama dia menawar, tidak ada yang berani menawar. Selama ada obat mujarab, hasilnya semua ada di kantong Jericho Lee. Orang ini sangat kaya. Tutut, menurutku orang bodoh dan punya banyak uang. Uang tidak terlalu boros, sama seperti orang bodoh. Beberapa orang iri dengan pemborosan Jericho Lee. Tentu saja, sebagian orang menganggap Jericho Lee itu bodoh. Dia punya banyak uang dan perilakunya sangat bodoh. Tidak peduli seberapa kaya dia bukanlah pecundang. Segera ada item lelang baru yang akan datang. Jericho Lee terkejut saat mengetahui bahwa barang lelang yang akan datang kali ini sedikit berbeda. Gu Linglang berteriak kepada para tamu, barang lelang berikutnya, yang diidentifikasi oleh para ahli di rumah lelang kami, adalah milik senjata roh. Meskipun roh tersebut telah hilang secara serius, ia masih sangat kuat. Senjata roh. Mendengar nama ini, beberapa prajurit kuat di tempat kejadian memancarkan cahaya tajam dan panas di mata mereka. Bahkan Jericho Lee pun terkejut. Dia terkejut melihat hal seperti itu di rumah lelang. Senjata Xuan Bing juga memiliki tingkatan. Misalnya, keterampilan seni bela diri memiliki 4 tingkatan, langit, bumi, dan Xuan Huang. Level tertinggi adalah Tianji dan terendah adalah Huangji. Klasifikasi senjatanya agak aneh. Pertama-tama, ada 2 jenis senjata, yang satu adalah senjata roh, yang lainnya adalah yang lainnya. Sederhananya, dibandingkan dengan senjata roh adalah sejenis senjata spiritual, dan senjata non-roh sudah mati sama sekali.
Misalnya pedang Zanshen milik Jericho Lee dan pedang Xuanti yang digunakan sebelumnya sama-sama benda mati dan tidak memiliki roh. Meskipun pedang Zanshen sangat kuat, pedang itu tidak bisa disebut sebagai senjata roh sama sekali. Itu tidak bisa disebut senjata roh sepanjang hidup seseorang kecuali jika memenuhi sifat universal. Bab 1307. Tentu saja, ada juga senjata yang diklasifikasikan berdasarkan peringkatnya. Mereka terbagi menjadi senjata dan Xuanbing. Sebagian besar senjata berada pada level yang pertama, yang secara kasar disebut senjata. Mereka sama sekali tidak memenuhi syarat untuk dianggap sebagai Xuanbing. Xuanbing, dalam arti tertentu, berarti bahwa hanya ketika senjata mencapai kekuatan yang sangat kuat barulah senjata tersebut dapat memenuhi syarat untuk disebut Xuanbing. Jika ingin mencapai kekuatan ini, Anda harus menggunakan bahan khusus. Jika menggunakan baja biasa, kekuatannya saja tidak cukup. Itu hanya tumpukan besi tua. Bahan langka seperti besi suan dan emas murni termasuk dalam bahan khusus. Senjata yang terbuat dari bahan-bahan ini secara alami bisa menjadi tentara suan. Selama ini Xuanbing masih termasuk dalam kategori benda mati, dan tidak memiliki roh. Setelah kekuatan Xuanbing mencapai tingkat yang lebih tinggi, dan beberapa teknik, rune, atau susunan khusus dimasukkan ke dalam Xuanbing, sehingga Xuanbing dapat memadatkan aura langit dan bumi, memurnikan dirinya sendiri, dan meningkatkan kekuatannya, itu akan menjadi yang terendah. Tingkat semangat. Spiritual secara alami diklasifikasikan, dan aturan klasifikasinya sangat rumit. Pertama-tama, setelah senjata berhasil dibuat dengan teknik khusus, senjata tersebut berisi susunan dan runi khusus. Jika ia dapat terus meningkatkan kekuatannya, ia menjadi senjata level terendah. Ada juga 3 tingkat senjata ajaib. Menurut jumlah susunan yang digunakan dalam pemurnian, mereka dapat dibagi menjadi senjata sihir tingkat rendah, senjata sihir tingkat menengah, dan senjata sihir tingkat tinggi. Batas atas senjata tingkat tinggi adalah 108 susunan, senjata tingkat rendah membutuhkan minimal 12 susunan, dan senjata tingkat menengah membutuhkan 36 susunan. Kekuatan senjatanya sendiri berasal dari jumlah arainya. Semakin banyak susunannya, semakin kuat kekuatannya. Semua itu diberikan kekuatan oleh manusia, sehingga hanya dapat dibagi ke dalam kategori roh tingkat paling rendah. Di atas senjata ajaib adalah senjata ajaib, yang juga dibagi menjadi 3 tingkatan. Rendah, sedang dan tinggi. Ketika senjata tersebut memiliki 108 susunan dharma, itu menjadi senjata tingkat tinggi. Ketika senjata menembus batas atas 180 susunan dharma, jika memiliki 200 susunan dharma, itu menjadi senjata tingkat rendah. Jika memiliki 500 susunan dharma, itu menjadi senjata perantara. Jika ia memiliki 1000 susunan dharma, itu milik senjata tingkat tinggi. Jika sebuah senjata ajaib dapat memiliki 3000 susunan dharma, itu akan menjadi senjata ajaib teratas. Selain senjata ajaib, itu adalah senjata roh yang sebenarnya. Senjata roh adalah sejenis senjata dengan roh. Tentu saja dibutuhkan senjata ajaib untuk menghasilkan semangat. Ketika sebuah senjata menghasilkan roh, itu akan menjadi senjata roh yang nyata. Pada tingkat itu, roh akan memiliki emosi dan kehidupannya sendiri, sama seperti manusia. Misalnya saja pedang Xuanyuan milik Jericho Lee yang memiliki semangat tersendiri. Ia memiliki emosinya sendiri. Ketika kekuatan Jericho Lee sangat rendah, ia akan menolak untuk mengakui bahwa dialah masternya. Ia memiliki kesadaran diri, yang sangat aneh. Tentu saja kekuatan Jericho Lee tidak cukup kuat. Dia belum bisa berkomunikasi dengan Qiling dari pedang Xuanyuan. Qiling tidak membantahnya untuk saat ini. Bukan berarti dia benar-benar mengenali tuannya. Senjata, Xuanbing, senjata ajaib, senjata roh. Saat ini, di antara level yang pernah dihubungi Jericho Lee, Xuanbing bukanlah hal yang aneh, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat senjata roh. Namun, dia dengan cermat mengamati apa yang disebut artefak rusak dan menemukan bahwa itu hanyalah artefak yang rusak. Hanya karena kekuatan susunan sihir itulah orang salah mengira itu sebagai artefak roh. Senjata ajaib hanyalah keberadaan terendah dalam senjata roh, yang berbeda dengan senjata roh sebenarnya. Hanya ketika senjata roh lahir barulah bisa disebut senjata roh. Saudara Lee, ini adalah senjata ajaib. Kudengar senjata roh adalah senjata yang lebih kuat di Xuanbing. Ini bagus. Wajah Long Wanyu menunjukkan warna berapi-api yang kuat, dan dia sangat ingin berpartisipasi dalam pelelangan. Jangan tembak. Jericho Lee menghentikannya. Apa masalahnya? Long Wanyu tercengang. Itu hanya senjata ajaib. Itu bukan senjata roh sungguhan. Ini jauh dari senjata roh.
Jangan tertipu. Jericho Lee menjelaskan dengan suara rendah bahwa dia tidak angkat bicara agar tidak membuat orang mengira dia sedang menghancurkan lapangan. Senjata ajaib. Long Wanyu terkejut. Dia tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Dia hanya tahu sesuatu tentang hal itu. Aku akan memberitahumu lebih banyak lagi nanti. Pokoknya, jangan tembak. Jericho Lee berkata dengan lemah bahwa pada saat ini, dia memperhatikan bahwa ada banyak seniman bela diri yang cukup baik di aula, yang telah berpartisipasi dalam pelelangan, dan harganya terus naik. 30 juta. 40 juta. 5. Orang-orang besar dan beberapa pengusaha kaya saling bertarung, terutama mereka yang telah berkonsultasi dengan para master di sekitar mereka. Mereka gila-gilaan mengikuti kompetisi ini. Tampaknya mereka akan menang. Karena perkataan Jericho Lee, tidak peduli Ye Zhenqiong atau Ye Ziyun, keluarga naga tidak memberikan bantuan. Mereka masih percaya dengan visi Jericho Lee, karena menurut mereka senjata ini adalah senjata ajaib, namun Jericho Lee mengatakan itu adalah senjata ajaib. Dan melihat ekspresi Jericho Lee, mereka jelas mengetahui aspek ini dengan sangat baik. Saat ini, seorang wanita cantik berusia awal 20-an datang. Dia bertanya pada Jericho Lee sambil tersenyum, saya ingin tahu apakah Li Tianxi memiliki sesuatu untuk dilihat. Kamu adalah, Jericho Lee memandangnya, dia tidak mengenal wanita ini, sangat aneh. Pada saat ini, Long Wanyu, yang berada di sampingnya, menjelaskan, nama wanita ini adalah Yi Sui. Tidak mengenalnya. Namun, saya mengenalnya. Dia adalah putri dari keluarga besar di Provinsi Jiangsu. Dia pernah bertemu sedikit sebelumnya. Saya mendengar bahwa latihan seni bela diri di sana cukup serius. Dia harus siap menemukan Anda jalan. Yang disebut menjelajahi jalan adalah mencari tahu angin. Saya ingin mendapatkan informasi tentang barang lelang dari Jericho Lee, sehingga saya dapat memilih barang yang tepat untuk memulai. Secara umum, praktik semacam ini sangat umum terjadi di rumah lelang. Jika tidak, para taipan dan pengusaha kaya ini tidak akan memilih untuk mengundang begitu banyak master untuk memeriksa diri mereka sendiri. Dalam hal ini, Jericho Lee dengan jelas menggelengkan kepalanya, untuk saat ini tidak. Sejauh ini, yang dia lakukan hanyalah beberapa ramuan, dan dia tidak tertarik pada yang lain. Bahkan jika itu adalah senjata ajaib yang rusak, dia tidak dapat yakin. Polanya tidak terlalu rendah. Biarpun dia menginginkan senjata ajaib, dia membutuhkan yang lengkap. Selain itu, dia tidak membutuhkan senjata ajaib saat ini. Selain itu juga terdapat ilmu tentang pemurnian senjata sakti yang ada di warisan para wali pengobatan. Ketika dia membutuhkan senjata ajaib, dia secara alami akan menyempurnakan senjata ajaib itu sesuai dengan isi warisannya, daripada menawar barang rongsokan yang rusak. Oh, permisi. Yi Sui tidak ragu-ragu, berbalik untuk pergi, dia terlihat sangat kecewa. Saluran berita keluarga Yi sangat kuat. Walaupun kejadian di kapal Mosi sangat berat, Yi Sui tetap mendapat beberapa informasi dan mengetahui bahwa Jericho Lee memiliki kekuatan yang sangat kuat. Karena itulah Yi Sui berinisiatif untuk datang dan meminta Jericho Lee mencari tahu darinya. Tapi aku tidak menyangka Jericho Lee akan mengatakan tidak secara langsung, yang membuat seorang lelaki tua di sampingnya mendengus dingin, Nona, aku baru saja mengingatkan Nona. Anak laki-laki ini baru berusia awal 20-an. Bagaimana dia bisa memiliki hal seperti itu? Kekuatan. Ini sebagian besar adalah kesalahan penafsiran orang lain. Seperti yang Anda ketahui, sebuah pesan akan terdistorsi selama ada lebih banyak orang yang menyebarkannya. Bab 1308. Kata-katanya penuh dengan penghinaan. Jelas dia tidak menganggap serius Jericho Lee. Menurutnya semua rumor tentang Jericho Lee adalah palsu, atau dia terlalu mengejar dan membesar-besarkan Jericho Lee. Aku tahu, aku hanya bertanya dengan santai, jangan bersemangat, Yi Sui menggelengkan kepalanya. Saya harap Nona tidak menganggapnya serius. Jika Anda menganggapnya serius dan ditipu oleh orang lain, sulit untuk menjelaskannya jika Anda kembali mencari pemilik rumah. Orang tua itu menghela nafas. Aku akan berhati-hati. Yi Sui juga tahu bahwa lelaki tua itu demi kebaikannya, karena takut dia akan ditipu. Orang tua itu berpikir, sebenarnya Nona, saya baru saja mengamati bahwa sebagian besar dari orang-orang di tempat kejadian ini adalah mereka yang mencari ketenaran. Orang yang benar-benar memiliki kemampuan adalah Tuan Rong Biaorong, yang berada di sebelah Tuan Ye. Satunya adalah seorang pemuda yang duduk di belakang, namun kemampuannya kalah dengan Tuan Rong. Jika Nona ingin bertanya, lebih baik bertanya pada Tuan Rong. Jadi, Yi Sui tiba-tiba tersadar. Baiklah, kita akan menemui Tuan Rong nanti. Kuharap dia bisa memberi kita saran yang bagus.
Tetapi banyak sekali orang di sekitarnya yang mencari nasihatnya. Saya khawatir sulit untuk bertanya. Lelaki tua itu memandang ke arah Rong Biao, dikelilingi oleh banyak pengusaha kaya dan orang-orang besar, dan wajahnya tenang. Tak berdaya. Yi Sui juga tiba-tiba merasa sedikit pusing, perkataan banyak orang, sungguh sulit dilakukan. Ada banyak orang, jadi Master Rong sangat populer. Di bawah bimbingannya, banyak pengusaha kaya dan Taipan memperoleh hal-hal baik yang mereka sukai. Ye Zhenqiong mendapat sepotong batu giok indah yang cukup spiritual. Sepertinya jiwa batu giok yang telah menembus cahaya. Di bawah rangsangan teknik Rong Biao, ini menunjukkan sejenis cahaya seperti cahaya Buddha. Hal ini membuat Ye Zhenqiong sangat gembira. Dia merasa telah mendapatkan hal yang sangat baik dan menemukan harta karun yang baik. Hanya Jericho Lee yang melihat jiwa giok itu dan tidak berpikir demikian. Jiwa giok yang bersinar. Omong kosong. Batu giok itu bagus, tapi belum dipoles sama sekali. Hanya saja ada bekas aura di atasnya. Keberadaan aura ini membuat batu giok ini memiliki efek khusus, memberikan ilusi kepada orang-orang bahwa batu giok ini adalah harta karun yang bagus. Namun, Ye Zhenqiong senang, dan Jericho Lee terlalu malas untuk menuangkan air dingin padanya. Dia mungkin mengatakan yang sebenarnya. Orang-orang masih mencari masalah untuknya, mengira dia sengaja membuat masalah. Bagaimanapun, dia tidak banyak berhubungan dengan Ye Zhenqiong. Bukan urusannya kalau Ye Zhenqiong ditipu. Jika ada jejak aura pada batu giok ini, itu membuktikan bahwa batu giok ini dan sesuatu yang penuh aura telah ditempatkan bersama. Jericho Lee berpikir lebih jauh, dia merenungkan dari mana aura pada batu giok itu berasal. Jelas sekali, batu giok itu tidak disatukan dengan obat mujarab. Bagaimanapun, ramuan itu memiliki bau obat yang sangat jelas. Dia bisa mencium baunya. Setelah merenung dalam waktu lama, dia tidak tahu apa isi batu giok itu. Dia berpikir mungkin akan ada item dengan batu giok di lelang berikutnya. Di sini, senjata ajaib yang rusak itu dimenangkan oleh orang besar dengan harga 100 juta yuan. Setelah lelaki tua itu mendapatkan senjata ajaib yang rusak, dia sangat bersemangat dan tampak seperti telah menemukan harta karun. Jericho Lee tidak tega menyodoknya. Dia melihat orang-orang malang yang sedang digali. Senjata ajaib rusak semacam ini tidak ada nilainya. Jika dia memberikan 100 yuan kepadanya, dia keterlaluan. Lelang masih berlangsung. Banyak orang besar berkumpul di sekitar Tuan Rong untuk meminta pendapatnya, termasuk Yi Sui. Tuan Rong sangat menikmati perlakuan kaisar saat ini, dan wajahnya penuh senyum bangga. Ketika dia melihat Jericho Lee duduk tidak jauh dari sana, matanya menunjukkan semacam penghinaan dan cibiran provokasi. Di matanya, Jericho Lee telah menjadi badut. Kupikir itu karakter, tapi ternyata hanya badut. Rong Biao semakin menghina. Di kursi belakang, bahkan Heng Yi, Ai Long dan lainnya sangat bersemangat. Tentu saja, sumber daya keuangan mereka tidak bisa dibandingkan dengan orang-orang besar yang bisa dengan mudah menghabiskan ratusan juta. Kalau bisa belanja jutaan, itu sudah batasnya. Dengan bantuan Elon, mereka menawar beberapa benda kecil yang sangat istimewa. Objeknya tidak terlalu aneh, tetapi memancarkan kecemerlangan spiritual, seperti jiwa giok Kai Guang milik Ye Zhenqiong. Hal ini membuat beberapa saudara lelaki kecil tidak bisa tidak merasa bahagia. Mereka memuja Elon secara ekstrim, bahkan Heng Yi pun tidak terkecuali. Begitu Elon menunjukkan kemampuannya yang luar biasa, beberapa Taipan cerdas dan pengusaha kaya segera berkumpul di sekelilingnya dan meminta nasihatnya, mencoba mendapatkan satu atau dua barang bagus dari pelelangan. Mata kakak Ai bagus, bukan? Lian Hengyi tersenyum ke arah kerumunan. Kerumunan itu mengangguk. Mu Keier memandang Ai Long dengan kagum, sungguh menakjubkan. Jika kita tidak melakukannya, kita akan terkejut. Ini membantu kita mendapatkan hal yang bagus. Juga mengejar sambil tersenyum. Saudara Ai akan mengajari kita lebih banyak di masa depan, kata Zai Haikang. Elon melambaikan tangannya dengan lembut. Kita semua adalah bangsa kita sendiri. Lihat, saudara Ai berbeda. Itu tidak seperti seorang penguasa Tuhan tertentu. Dia memegang sepasang udara. Akibatnya, dia tidak memiliki keterampilan kentut. Sejauh ini, aku tidak membeli apapun kecuali beberapa rumput. Semua obat mujarab dan idiot itu tahu itu hal yang baik. Mereka tidak perlu membedakannya. Sia-sia jika menimpanya, lihat. Tidak ada orang di sekitarnya yang berbicara dengannya. Dia mengaku sebagai guru surgawi, tetapi tidak ada yang meminta nasihatnya. Melihat Tuan Rong di sebelahnya, semua orang mengantri untuk meminta nasihatnya. Orang-orang berbeda satu sama lain.
Master Rong adalah orang yang memiliki bakat dan pembelajaran nyata. Dia tidak seperti tongkat ajaib yang hanya bisa menipu. Lucu sekali, hahaha. Kalian semua mengatakan sepatah kata kepadaku, dan aku sangat meremehkan Jericho Lee. Jika kamu bisa mengejek, kamu akan mengejek. Jericho Lee pernah diperlakukan dengan dingin dengan wajah di hadapannya sebelumnya, yang membuat mereka menahan nafas. Kini ketika mereka melihat Jericho Lee diabaikan oleh orang-orang besar, mereka sangat senang, belum lagi betapa menyegarkannya mereka. Mereka merasa sedang dalam suasana hati yang buruk. Hei, menurutmu kenapa dia masih punya wajah untuk tinggal di sini? Zai Haikang berkata sambil tersenyum. Siapa yang tahu, apakah mereka berkulit tebal? Zuolong tampak aneh. Saya kira dia akan diusir ketika pelelangan selesai, bukan? Zai Haikang sekarang ingin Jericho Lee mempermalukan dirinya sendiri. Semakin parah dia terjatuh, semakin baik. Tidak. Jika saya yang mengundangnya, saya ingin mencari cara untuk masuk sekarang. Betapa butanya dia hingga mengundangnya cibiran Lian Hengyi. Kini Jericho Lee telah menjadi badut di matanya. Ini akhir dari lelang babak pertama. Sekarang setengah waktunya. Silakan istirahat. Lelang babak kedua akan segera dimulai.